Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usnain Dahlia, kelas A2, Prodi Manajemen semester 4 dengan NPM 19111092. Di sini saya akan membahas topik mengenai probability analysis. Saya menggunakan kuis nomor 4 di mana soalnya seperti tertampil pada layar. Di sini saya akan membahas nomor 1 terlebih dahulu, di mana soalnya adalah apabila proyek dikerjakan selama 30 minggu, 30 minggu ini menjadi X atau batas waktu yang diharapkan. Berapa probability penyelesaian proyek tersebut? Untuk mencari probability, kita harus mencari nilai T dan variansnya terlebih dahulu. Nah, rumus mencari T adalah T sama dengan A ditambah 4 dikali M ditambah B dibagi 6. Jadi kita masukkan angka-angka di layar ini ke dalam rumus. Pertama-tama saya akan mencari nilai T dari activity A. Jadi T sama dengan, kita masukkan A dari activity A yaitu 1 ditambah 4 dikali M-nya 4 ditambah B-nya 7. Jadi 1 ditambah 4 dikali 4 ditambah 7 sama dengan 24. Kita bagi 6, jadi T dari activity A adalah 4. Kemudian kita mencari T dari activity B. Rumusnya masih sama, sisa kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus. T sama dengan A dari activity B adalah 4 ditambah 4 dikali 6 yaitu M dari B, kemudian ditambah B-nya yaitu 8. 4 ditambah 4 dikali 6 ditambah 8 sama dengan 36. 36 dibagi 6 sama dengan 6. Jadi nilai T dari activity B adalah 6. Untuk activity C dan seterusnya caranya sama seperti sebelumnya. Kemudian setelah mendapatkan nilai T-nya, kita mencari varians. Rumus dari varians adalah B dikurang A dibagi 6 dipangkatkan 2. Bisa kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus. Untuk activity A, B-nya adalah 7 dikurang A-nya 1 sama dengan 6. 6 dibagi 6 sama dengan 1. 1 dipangkatkan 2, hasilnya tetap 1. Jadi varians dari activity A adalah 1. Kemudian varians untuk activity B, rumusnya masih sama. Kita masukkan B dari activity B yaitu 8 dikurang A-nya 4 sama dengan 4. 4 dibagi 6 sama dengan 0,67. 0,67 ini kita pangkatkan 2 sehingga hasil varians dari activity B adalah 0,45. Nah, untuk activity C dan seterusnya caranya sama, rumusnya sama, sisa kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus. Setelah mendapatkan nilai T dan variansnya, kemudian kita mencari jaringan proyeknya. Di sini kita bisa menggunakan AOA maupun AON. Saya menggunakan AON. Seperti pada layar, saya menyesuaikannya lagi dengan soal, yaitu activity dengan IP-nya. Nah, karena A itu IP-nya di soal adalah kosong, jadi A itu setelah start. B itu IP-nya adalah A, jadi B setelah A, C setelah A, F setelah B, D setelah B, E setelah C dan D, dan G itu setelah E dan F. Sehingga mendapatkan gambar seperti pada layar. Kemudian setelah itu kita masukkan nilai T-nya ke dalam masing-masing activity. Setelah melihat gambar ini, kita menemukan terdapat 3 jalur kritis, yaitu jalur kritis pertama A, B, F, G, jalur kritis yang kedua A, B, D, E, G, dan jalur kritis yang ketiga adalah A, C, E, G. Kemudian kita masukkan nilai T-nya A4, B6, F itu 3, dan G itu 5, sehingga total dari jalur kritis pertama adalah 18. Jalur kritis yang kedua totalnya 26, jalur kritis yang ketiga adalah 14. Di sini kita mengambil jalur kritis yang paling besar, yaitu jalur kritis nomor 2, yaitu totalnya 26. Setelah mendapatkan jalur kritisnya, kemudian kita mencari varians proyeknya. Nah, cara untuk mencari varians proyeknya, kita menjumlahkan varians dari jalur kritis, karena jalur kritisnya adalah A, B, D, E, dan G. Jadi variansnya dari jalur kritis ini kita jumlahkan. Varians
dari activity A yaitu 1 ditambah 0,45 ditambah 0,11 ditambah 0,11 ditambah 0,45 sama dengan 2,12, sehingga varians proyeknya adalah 2,12. Setelah mendapatkan varians proyek, kita mencari deviasi standar proyek, di mana rumus dari deviasi standar proyek adalah akar dari varians proyek. Jadi akar kita masukkan varians proyek yang kita dapatkan tadi yaitu 2,12. Akar dari 2,12 adalah 1,45. Setelah mendapatkan deviasi standar proyeknya, baru kita bisa masuk mencari probabilitasnya atau probability-nya. Nah, rumus dari probability seperti yang ada pada layar, X-nya yang tadi 30 minggu, ini kita ambil dari waktu penyelesaian proyek yang diharapkan, yaitu sebanyak 26 tadi yang kita dapatkan dari jalur kritis. 30 dikurang 26 dibagi 1,45 yang kita dapatkan tadi dari deviasi standar proyeknya. Hasil dari Z-nya adalah 2,75. Nah, kemudian kita masuk ke dalam soal nomor 2. Soal nomor 2, soalnya adalah probability penyelesaian yang diinginkan sebanyak 95%. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaiannya? Nah, cara menyelesaikannya adalah seperti berikut. Karena probability yang kita dapatkan tadi adalah 2,75, kita lihat lagi pada tabel. Pada tabel 2,75 kita mencari 2,7 terlebih dahulu, 2,7. Kemudian kita cari 0,05-nya. Karena ini 0,00, ini 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, dan ini adalah 0,05-nya. 0,05 ditambah 2,7 sama dengan 2,75, sehingga 2,75 pada tabel 1 nilainya adalah 0,99702. Nah, untuk tabel 2 caranya sama seperti sebelumnya, yaitu 2,75, 2,7, 0,05, di mana tabel 2 nilainya adalah 0,49702. Nah, ini untuk tabel 1 hasilnya adalah 99,702% atau sama saja dengan 0,99702. Nah, untuk tabel 2 0,49702 tambah 0,50000 sama dengan 0,99702. Jadi tabel 1 dan tabel 2 ini sama. Nah, kenapa ini ditambahkan dengan 0,50000? Karena di tabel 2 itu mulai dari sini, dimana 0,00-nya bernilai 0,00000. Sedangkan di tabel 1 dia mulai dari sini, dimana nilai dari 0,00-nya adalah 0,50000. Bisa kita perhatikan juga pada gambar kurvanya. Di sini di tabel 2 dari 0 sampai ke sini sampai Z-nya yaitu 0,43943. Sedangkan untuk tabel 1 dia dari sini ke sini 0,93945, di mana ini 0,43943 sisa kita tambahkan dengan 0,50000, hasilnya akan sama dengan di tabel 1 ini. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke dalam soal probability yang tadi. Set sama dengan batas waktu yang diharapkan dikurang waktu penyelesaian yang diharapkan dibagi deviasi standar proyek. Karena kita akan mencari nilai X, jadi di sini tetap X, dan karena setnya kita sudah ketahui yaitu 95%, jadi di sini kita tulis 95%. Jadi 95% sama dengan X dikurang 26 dibagi 1,45. Nah, selanjutnya kita mencari 95% ini terletak di dalam tabel
berapa? 95% itu sama dengan 0,95. Jadi kita mencari angka yang mendekati 0,95. Di mana yang mendekati 0,95 itu terletak pada 1,64, yaitu 0,94950. Kenapa kita mengambil nilai ini? Karena di 1,65 atau 0,95053 itu lebih dari 0,95, dia lebih 53. Jadi kita mengambil angka pada 1,64 yaitu 0,94950. Jadi kita masukkan di sini 1,64 sama dengan X dikurang 26 dibagi 1,45. Kita tukar posisinya karena kita akan mencari Z. X sama dengan 26 ditambah 1,64 dikali 1,45. 1,64 dikali 1,45 hasilnya adalah 2,38. Jadi X sama dengan 26 ditambah 2,38, hasilnya adalah 28,38. Karena komanya itu di bawah 5, jadi kita bulatkan ke bawah. Jadi apabila probability-nya adalah 95%, maka waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian proyeknya adalah sebanyak 28 minggu.